Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Niano Pralena. Kali ini aku mau bikin pempek dos atau pempek tanpa ikan. Tapi kalau untuk soal rasa, ini nggak ngalahin sama pempek ikan ya. Ini beneran enak banget. Jadi buat Mangce, Bice, ayo kakak. Nah, boleh dicoba yo. Tonton terus videonya. Ini dia untuk bahan-bahannya. Yang pertama yaitu 250 gram tepung terigu, 500 gram sagu tani. Di sini saya pakai merek Pak Tani Cap Gunung gini yang warna kuning. Lalu ada 600 ml air, 2 butir telur ayam, 20 gram garam, dan 15 gram kaldu bubuk. Ini bisa baca di deskripsi ya teman-teman. Sekarang tinggal kita masukin aja tepung terigunya. Di sini saya pakai tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Tapi teman-teman juga bisa pakai tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Yang penting jangan pakai protein tinggi ya. Terus kita masukin garam dan kaldu bubuknya. Ini kita aduk sebentar. Lalu kita tuang airnya. Kita tuang airnya sedikit-sedikit aja, jangan langsung dimasukin semua. Terus kita aduk lagi. Ini mau saya masak di atas kompor, karena ini kita mau bikin biangnya ya teman-teman. Atau kalau orang Palembang ngomongnya itu umaknyo. Nah, ini tinggal kita aduk sampai tepungnya itu tercampur dengan bahan-bahan yang lain, apalagi dengan airnya ini. Nah, gunanya kita bikin biang atau umak ini supaya nanti adonan pempeknya itu lebih lembut, nggak keras. Tapi kalau misalnya ada juga yang bikin pempek dos tanpa bikin biang seperti ini juga bisa. Tapi untuk takarannya dikurangin ya untuk airnya. Nah, ini kita masak di atas kompor menggunakan api sedang cenderung kecil supaya nggak gampang gosong dan tepungnya ini benar-benar mateng. Jadi ini kita masak sampai adonannya ini benar-benar mateng. Nanti dia bakal menggumpal sedikit kalis kayak gitu ya, berwarna mengkilap kayak gitu. Dan nanti adonannya itu bakal lebih berat lagi. Itu tandanya biangnya ini atau umaknya ini benar-benar udah jadi. Ini tinggal kita aduk aja. Ini harus selalu diaduk ya, supaya nggak gosong di bawahnya. Karena kalau gosong nanti yang ada pempeknya itu bakal pahit. Kalau misalnya teman-teman di rumah ada wajan anti lengket, itu lebih bagus lagi karena meminimalisir atau biar adonannya itu nggak lengket dan nggak gampang gosong dibandingkan kalau kita menggunakan wajan atau panci seperti ini ya. Tapi kalau misalnya nggak ada wajan yang anti lengket, nggak masalah. Pakai wajan yang seperti saya ini juga bisa, cuman memang harus ekstra hati-hati karena memang harus selalu diaduk terus supaya nggak gosong tadi ya teman-teman ya. Nah, ini dia udah sedikit menggumpal kayak gini. Ini udah hampir mateng. Jadi tetap kita harus aduk terus. Karena memang kalau dia udah mau mateng atau umaknya ini udah mau jadi, ini sedikit berat ya teman-teman. Jadi memang agak susah untuk ngebaliknya atau ngaduknya. Karena memang adonannya itu udah berat banget. Tapi kalau udah mateng seperti ini, nah ini dia udah mengkilap, ini udah bisa diangkat ya. Nah, ini biang atau umaknya tadi yang udah mateng, kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Ini saya pindahkan ke dalam baskom yang lebih besar.
Dan ini kita tunggu dulu sampai dingin atau hangat-hangat kuku. Kalau adonannya sudah dingin atau udah berasa hangat kuku seperti ini, kita udah bisa masukin telur ayamnya. Di sini saya pakai 2 butir telur ayam. Jadi sebelum kita masukin telur ayamnya, kita pastikan dulu umaknya tadi atau biangnya tadi benar-benar sudah dingin atau nggak terlalu panas lagi ya. Ini tinggal kita aduk aja menggunakan tangan seperti ini, yang sebelumnya tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Tinggal kita aduk aja sampai telur ayamnya ini tercampur rata dengan biangnya tadi ya. Nah, ini kita aduk terus. Jadi memang kenapa kita harus nunggu biangnya tadi dingin? Karena pada saat kita masukin telur ayamnya itu, supaya telurnya itu nggak mateng di adonan. Dan yang pastinya juga kita lebih gampang nguleninnya karena memang udah nggak panas lagi. Kalau memang udah tercampur seperti ini, tinggal kita masukin sagu taninya. Ini kita masukin sedikit-sedikit dulu supaya lebih gampang kita nguleninnya. Maaf, agak serak sedikit ya. Nah, ini tinggal kita ulenin aja kalau sagunya udah dimasukin. Jadi kita masukin sagunya sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Terus tinggal kita uleni seperti biasa kayak gini. Nah, untuk pempek dos ini dari segi adonan memang beda dengan pempek ikan. Kalau pempek ikan itu dia cenderung lebih lembek nanti hasil akhir adonannya. Sedangkan kalau pempek dos nanti untuk hasil akhirnya itu dia lebih padat. Jadi memang untuk pempek dos ini sendiri dia lebih gampang untuk dibentuk nanti. Apalagi kalau misalnya buat teman-teman yang pemula bikin pempek, bisa coba bikin pempek dos dulu karena memang kalau untuk pempek dos ini adonannya ini memang lebih padat jadi lebih gampang buat kita bentuk apalagi kita bikin pempek yang berisi telur ya. Karena lebih kebanyakan keluhannya itu pada saat bikin pempek telur karena gampang bocor. Nah, ini dia udah kalis, udah tercampur semua seperti ini jadi udah bisa kita bentuk. Di sini saya mau ambil sedikit adonan karena saya mau bikin pempek lenjer yang ukuran kecil. Kalau masalah ukuran ini tergantung selera teman-teman lagi. Jadi kalau misalnya ditimbang ini bisa kurang lebih 30 gram atau mungkin bisa dibikin 35 gram juga bisa. Nah, ini juga bisa jadi salah satu ladang usaha buat teman-teman. Kalau misalnya pengen jualan pempek, tapi kalau misalnya pempek ikan susah cari ikannya atau memang modalnya lebih besar dibandingkan pempek dos ini. Jadi teman-teman bisa bikin pempek dos ini untuk ide jualannya ya, karena memang modalnya nggak terlalu besar seperti pempek ikan. Dan yang pastinya bikinnya juga lebih gampang. Nah, ini tinggal dibentuk aja, tergantung selera mau sebesar apa atau seberat apa untuk adonannya. Nah, ini cukup kita ratakan aja di atas talenan seperti ini, biar permukaannya itu halus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngebulitinya pakai tangan itu pasti nggak bakalan lurus banget. Jadi lebih baik dibantu menggunakan talenan seperti ini. Kali ini saya mau bikin pempek lenjer yang ukuran besar. Jadi kita ambil adonannya agak banyak. Kalau untuk pempek lenjer ukuran besar kurang lebih itu beratnya 100 gram. Sama prosesnya, ini tinggal kita ratakan aja di atas talenan seperti ini sampai permukaannya itu halus dan benar pempeknya ini udah rata atau sesuai keinginan kita ya. Nah, ini tinggal kita
ratakan aja di atas talenan seperti ini ya. Jadi memang lebih enak dibantu menggunakan talenan seperti ini. Apalagi untuk bikin pempek lenjer besar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah rata, permukaannya juga udah bagus. Ini mau saya kasih contoh satu lagi, jadi teman-teman cukup ambil agak banyak adonannya, kurang lebih 100 gram. Terus kita bulatkan sebentar supaya permukaannya itu halus, nggak bopeng kalau kata orang ya. Nah, ini tinggal kita ratakan lagi di atas talenan seperti ini. Jangan lupa untuk pinggirannya itu kita ratakan juga. Nah, kalau misalnya sudah rata seperti ini, jadi ini udah bisa kita rebus ya teman-teman. Pempek lenjer kecil sudah, pempek lenjer besar sudah. Sekarang saya mau kasih contoh untuk bikin pempek telur kecil. Jadi teman-teman cukup ambil sedikit adonan, kurang lebih sebesar pempek lenjer tadi. Terus kita bulatkan menggunakan tangan seperti biasa. Lalu teman-teman cukup lobangi menggunakan telunjuk atau jempol teman-teman ya. Jangan lupa untuk diolesi dulu pakai sagu supaya nggak lengket. Nah, ini ada dua cara. Biasanya ada teman-teman yang menggunakan telunjuk untuk ngelobanginnya. Tapi ada juga yang menggunakan jempol seperti saya. Jadi nyamannya pakai yang mana aja ya. Lalu kita isi dengan telur yang sudah dikasih sedikit garam supaya ada rasanya. Nah, ini sedikit kebanyakan ngisi telurnya. Nah, sekarang tinggal kita tutup aja permukaannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti udah jadi ya teman-teman. Sekarang mau saya kasih contoh satu lagi. Saya ambil sedikit adonan, kurang lebih sebesar lenjer kecil, lalu bulatkan atau lonjongkan menggunakan tangan dan ditusuk menggunakan jempol atau telunjuk. Jangan lupa diolesi dulu tepung sagu. Lalu teman-teman cukup ratakan aja seperti ini ya. Nah, cukup ditekan-tekan seperti ini sampai berlobang seperti ini. Terus tinggal kita isi menggunakan telurnya tadi. Ini telurnya yang udah dikocok dengan garam dan tinggal kita tutup permukaannya. Nah, gampang banget ya teman-teman. Jadi emang kalau buat pemula lebih baik coba dulu bikin pempek dos supaya hitung-hitung latihan. Karena ini memang mudah banget dan gak gampang bocor ya. Nah, sekarang ini mau saya rebus. Sebelumnya sudah saya siapkan air yang sudah dikasih sedikit minyak supaya nggak nempel nanti di wajannya dan nggak nempel di antara satu sama lain. Dan kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih ya sebelum kita masukin pempeknya. Ini tinggal kita rebus menggunakan api sedang aja. Dan kita rebus sampai pempeknya benar-benar matang. Tandanya pempeknya benar-benar matang yaitu nanti pempeknya bakal mengapung atau naik ke permukaan dan beratnya itu nggak terlalu berat, malahan dia bakal ringan ya. Selagi kita menunggu yang kita rebus tadi sampai matang, ini mau saya kasih contoh untuk bikin pempek kapal selam. Jadi kalau untuk pempek kapal selam ini ukurannya lebih besar dibandingkan pempek telur kecil tadi. Nah, teman-teman ambil adonan kurang lebih 80 gram. Lalu teman-teman ratakan sebentar di atas talenan. Nah, untuk prosesnya sama seperti pempek telur kecil tadi. Kita tusuk menggunakan jempol atau telunjuk untuk membuat lubangnya tadi ya. Jangan lupa untuk diolesi tepung sagu.
Untuk pempek kapal selam sendiri, ini saya pakai 2 jari. Jadi biar lebih gampang untuk ngebuletinnya atau bikin lobangnya kayak gini. Jadi saya dibantu menggunakan 2 jari seperti ini. Nah, ini cukup kita tekan, kita ratakan. Kalau misalnya memang permukaannya sedikit sedikit nggak rata kayak gitu, ini kita bisa ratakan. Nah, kayak gini ya teman-teman, kita bantu menggunakan 2 jari, kita tekan pelan-pelan sampai lubangnya itu agak sedikit besar kayak gini. Kalau misalnya sudah cantik seperti ini, udah kita bisa masukin telurnya tadi. Untuk kapal selam, telurnya ini bisa pakai telur yang dikocok pakai garam atau juga bisa pakai telur utuh ya. Biasanya itu teman-teman itu make telur utuh, cuman karena tadi masih ada sisa kocokan telur, jadi saya pakai itu aja. Cuma kalau misalnya teman-teman mau pakai telur utuh juga bisa. Nah, ini kita tutup aja permukaannya kayak gini. Nah, ini udah jadi ini juga udah bisa kita rebus nanti ya. Ini pempek yang pertama yang kita rebus tadi udah mateng. Nah, ini sudah mengambang, udah mengapung ke permukaan. Dan ini juga waktu kita angkat itu dia lebih ringan. Berarti memang ini tandanya pempeknya sudah mateng. Dan ini udah bisa kita angkat ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita angkat aja. Jadi ini beneran gampang banget bikinnya, apalagi untuk bahan-bahannya mudah didapat dan murah meriah. Tapi kalau untuk soal rasa itu nggak ngalahin pempek ikan ya, karena memang ini rasanya enak banget, apalagi dimakan sama cukonya. Ih, beneran harus wajib dicoba di rumah ya teman-teman. Sekarang saya mau masukin kapal selamnya tadi. Nah, ini sama prosesnya. Kita rebus semua pempeknya di atas, maksudnya direbus menggunakan air mendidih. Dan kita rebus sampai pempeknya benar-benar matang. Sampai benar-benar udah mengapung dan berasa ringan. Jadi kalau misalnya sudah matang, sudah mengapung seperti ini udah bisa kita angkat. Sebenarnya kalau untuk kapal selam dan lenjer besar itu memang menggunakan waktu yang lebih lama dibandingkan pempek yang kecil karena memang selain ukurannya besar. Jadi itu biar dalamnya itu benar-benar matang. Jadi kalau untuk ukuran lebih besar otomatis perebusannya itu juga menggunakan waktu yang lebih lama dibandingkan pempek kecil ya. Nah, buat teman-teman pencinta pempek, cobain deh resep ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan resep ini. Dan mudah-mudahan juga teman-teman cocok ya. Teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ini biar akunya lebih semangat lagi bikin videonya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.